Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat yang beliau memberikan testimoni bagaimana hasil pergaulan beliau ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara testimoni itu disampaikan oleh Abdullah ibn al-Harith. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah aku melihat ada manusia yang lebih sering tersenyum kepada orang lain melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan imamul muttaqin, imam bagi orang yang bertakwa. Dan pendidikan beliau mengajarkan keseluruhan, baik dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, bahkan termasuk dalam masalah adab. Hingga bagian yang terkecil, ketika bergaul dengan orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana cara bergaul yang paling ideal. Di antaranya adalah berbuat baik kepada sesama sebisa yang dilakukan oleh manusia. Walaupun mungkin bisa jadi sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil. Namun tidak ada yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah dimulakan Allah, Al-Quran mengajarkan kepada kita, baik kecil maupun besar semuanya akan dihisab oleh Allah. Dan manusia akan melihat walaupun amal seberat dzarrah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tegaskan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat dzarrah, dia akan melihatnya. Dan siapa yang beramal keburukan walaupun seberat dzarrah, dia pun akan melihatnya. Yang istimewa jamaah dimulakan Allah, zat yang menghisab kita, Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha kaya dan dia maha pemurah. Dan dia mampu untuk memberikan pahala kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Walaupun amal itu kelihatan kecil, namun Allah mampu untuk memberikan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi apapun yang dilakukan oleh hambanya, walaupun mithqala dzarratin, walaupun seberat dzarrah. Atadruna mad dzarrah? Tahukah bapak-bapak sekalian apa itu dzarrah? Dzarrah sebagian ulama mendefinisikan setitik debu yang terbang, yang Anda lihat ketika ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan yang gelap. Ketika Anda melihat ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan kita, seperti ada debu yang terbang, yang ditangkap gak bisa. Mungkin orang akan kesulitan untuk menyebutkan berapa berat setitik debu ini. Itulah dzarrah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi dari para hambanya walaupun seberat dzarrah. Wa in taku hasanatan, jika seorang beramal baik walaupun seberat dzarrah, Allah Subhanahu wa taala yudha'ifha, akan melipatkan ganjaran dan pahalanya
wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan kepada hambanya pahala yang besar. Amal saleh, amal yang baik, walaupun kelihatannya nilainya kecil secara materi, namun ketika dilakukan dengan ikhlas, dilakukan dengan semangat yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan pahalanya hingga menjadi seperti gunung. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha yaqbalu minat thayyib." Sesungguhnya Allah taala menerima amal baik daripada hambanya. Man tasaddaqa bi'adli tamratin, Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyib. Siapa yang bersedekah walaupun hanya seberat kurma, walaupun hanya berupa kurma, wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, fa innallaha yataqabbaluha biyaminih, maka Allah taala akan menerima amal walaupun sedekah berupa kurma dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan kembangkan amalan yang kelihatannya kecil itu, walaupun hanya sedekah berupa kurma, Allah akan kembangkan bagi pemiliknya. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana kita merawat anak kuda yang kita miliki, hatta takuna mithlal jabal, sampai sedekah yang kecil itu pahalanya seperti gunung. Masya Allah. Kurma satu biji, berapa kalau dinilai dengan rupiah? Mungkin gak ada harganya di masa sekarang. Tapi siapa yang sedekah kurma satu biji, namun dari hasil yang murni halal, tidak kecampuran dengan harta yang haram sepeser pun, kemudian dia tunaikan dengan ikhlas, maka Allah akan kembangkan amal ini, walaupun kecil Allah jadikan akan semakin besar hingga menjadi seperti gunung nilai pahalanya. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari Muslim. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, Nabi SAW mengajarkan kita, jangan sampai kita meremehkan amalan walaupun itu nilainya sangat kecil. Nabi SAW mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu hanya sebatas ketemu temanmu, ketemu saudaramu sama muslim dengan wajah yang ceria, menampakkan senyuman, menampakkan kalau kita perhatian dengan dia, menampakkan kalau kita menerima dia dengan baik, itu sebagai bentuk ma'ruf, amal kebaikan. Jangan sampai kita remehkan. Jangan dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Makna jangan meremehkan sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik walaupun kecil, ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain, walaupun bisa jadi kebaikan itu Anda nilai sebagai sesuatu yang kecil, jangan diremehkan. Hargai kebaikan orang itu, walaupun mungkin bisa jadi Anda menganggapnya sesuatu yang kecil. Ini makna yang pertama. Artinya dengan makna yang pertama ini kita diajarkan, hargailah kebaikan orang lain walaupun kelihatannya sedikit. Makna yang kedua adalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Maksudnya adalah ketika Bapak ingin berbuat baik kepada orang lain, jangan Anda merasa amal saya cuma sedikit, buat apa saya berikan kepada orang lain. Jangan merasa demikian. Sehingga jangan sampai gara-gara kita meremehkan amal itu menghalangi diri kita untuk beramal. Karena bisa jadi yang kecil inilah yang diterima oleh Allah, sehingga menghasilkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW mengatakan, walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun hanya sebatas kau tersenyum di hadapan saudaramu sesama muslim, sekecil ini berikan kepada orang lain, berikan kepada orang lain, insya Allah akan dikembangkan oleh Allah Ta'ala jika itu dilakukan dengan niat yang ikhlas. Terlebih jamaah, jika diiringi dengan semangat yang baik, semangat yang tinggi, maka bisa jadi sesuatu yang kecil akan menjadi sangat besar nilainya. Sebagaimana perkataan seorang ulama kibar, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau pernah menyampaikan, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amal yang kelihatannya sedikit menjadi besar karena semangat dan niat yang baik.
Wa kam min amalin kabir, sebaliknya betapa banyak amal yang besar menjadi kecil nilainya disebabkan karena niat yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang selalu punya semangat untuk berbuat baik walaupun sekecil apapun yang bisa kita lakukan, termasuk diantaranya adalah menebar senyuman kepada sesama muslim. Semoga Allah jadikan itu sebagai ibadah yang diterima oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada hal sederhana yang itu bisa kita lakukan. Namun andaikan hal sederhana ini diijabahi oleh Allah, nilainya jauh lebih berharga dibandingkan jutaan uang yang Anda punya. Apa itu, Pak? Mendoakan kebaikan bagi orang lain. Ketika kita mendoakan kebaikan bagi tetangga kita, bagi saudara kita, atau siapapun orang di sekitar kita, lalu doa itu diijabahi oleh Allah, maka kebaikan yang Anda doakan baginya, yang menjadi sebab mungkin dia mendapatkan rezeki yang lancar, yang menjadi sebab dosanya diampuni, atau menjadi sebab kebaikan yang lainnya, tentu itu lebih baik nilainya, lebih berharga nilainya dibandingkan semua harta yang kita punya. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Barang siapa yang memohonkan ampunan untuk orang mukmin laki dan perempuan, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, maka Allah akan mencatat untuknya pahala sejumlah orang mukmin laki dan perempuan yang ada di muka bumi ini. Masya Allah, berapa jumlah kaum muslimin di muka bumi ini? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga pada saat Anda mengucapkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, ya Allah ampunilah mukmin laki dan perempuan, al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup maupun yang sudah mati, maka kita mendapatkan pahala telah berbuat baik kepada mereka semuanya, sejumlah orang mukmin yang ada di muka bumi ini, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun jamaah, sekarang coba kita mengevaluasi aktivitas yang sering kita lakukan terhadap orang lain. Mana yang lebih sering kita lakukan? Menggunjing mereka, mencibir mereka, atau menyampaikan kalimat yang buruk tentang mereka, ataukah sebaliknya mendoakan mereka? Mungkin kita semuanya sepakat, saya lebih sering menggunjing orang lain, menggibah orang lain daripada mendoakan kebaikan bagi orang lain. Bahkan termasuk tetangga kita sendiri. Kita mungkin jarang atau bahkan tidak pernah kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah tetangga sebelah kanan saya, tetangga sebelah kiri saya, tetangga depan rumah atau tetangga belakang rumah. Kita mungkin tidak pernah mengucapkan doa semacam itu. Namun yang lebih sering kita lakukan adalah kita menggibah mereka, menjadikan mereka sebagai objek kunjingan dengan orang lain, sehingga mungkin mereka tidak mendapatkan kebaikan baik kita, tapi justru mereka mendapatkan dampak buruk dari kita. Oleh karena itu jamaah, setelah memahami hal ini, jika kita ingin menjadi seorang hamba yang bermanfaat bagi orang lain, kita mungkin tidak bisa memberikan hadiah berupa harta bagi mereka. Setiap hari kita gak mungkin. Namun semoga kita bisa meninggalkan doa-doa baik untuk mereka. Berikanlah ampunan bagi kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mintalah kepada Allah ampunan untuk tetangga-tetangga kita dan orang-orang terdekat kita. Semoga doa-doa kita diijabahi oleh Allah, dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang besar bagi kita dan lingkungan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.